Dan kita lanjut dengan Tawarikh pasal yang ke-6. Anak-anak dari pasal 5, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah anak sulung, tetapi karena ia melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan Yusuf, anak Israel, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Kita telah melihat beberapa banyak nama-nama yang tercatat di dalam silsilah Abraham, lalu silsilah Daud kemarin, dan kita juga telah melihat tentang keturunan Yehuda. Sekarang kita membaca tentang keturunan Ruben. Anak sulung Yakub adalah Ruben. Tetapi Ruben telah dicabut haknya sebagai anak sulung, diberikan kepada anak sulung Yusuf atau anak-anak Yusuf yang kita kemudian kenal namanya adalah Efraim dan Manasye. Itulah yang menjadi pengganti Ruben. Ruben tidak menjaga hak kesulungan yang seharusnya miliknya karena apa yang dibuat oleh Ruben adalah berani naik petiduran ayahnya. Kehilangan hak kesulungan bukan merupakan sesuatu yang biasa. Baik Ruben, baik Esau, kalau kita perhatikan, tidak menjaga arti hak kesulungan. Kitab Kejadian menulis tentang bagaimana Esau tidak mempertahankan hak kesulungan, pasal 25. Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25 ayat yang ke-31, Ibu Erna. Kejadian 25 ayat 31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. 32. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya begitu bagiku hak kesulungan itu? Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Begitu meremehkan hak kesulungan yang sebenarnya harus diketahui oleh Esau, arti yang begitu besar tentang hak kesulungan. Nanti di kitab Ibrani kita bisa membaca arti hak kesulungan itu. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 16. Ibrani 12 ayat 16. Yani, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. ya, Esau dengan gampang karena lapar menukar hak kesulungan hanya karena nafsu rendah, hanya karena makanan. Apakah
sebegitu rendah arti hak kesulungan yang cuma ditukar dengan sepiring kacang merah. Memang manusia tidak bisa hidup tanpa makan, tapi bukan berarti ditukar dengan hak kesulungan yang berarti keselamatan. Ketika harus mempertahankan keselamatan, maka menahan lapar sejenak, tidak memperturutkan keinginan kenikmatan hidup, nafsu rendah seperti Ruben, untuk mendapatkan istri ayahnya. Ia tidur dengan ayahnya. Itu sebabnya disebutkan dengan nafsu rendah. Dengan gampang Ruben menjual, menukar hak kesulungan yang seharusnya begitu berarti. Walaupun kemudian di dalam kitab Tawari kita membaca suku Ruben atau anak-anak Ruben bukan orang-orang kecil. Kembali kita kepada kitab Tawari. Pasal yang kelima. Kitab Tawari pasal yang kelima, ayat yang ke-4. Bapak Bapak 1 Tawari 5 ayat 4. 1 Tawari 5 ayat 4. Kita baca semua 2 1 Tawari 5 Pak. Keturunan Yoel ialah Semaya anaknya, anak-anak orang ini ialah Gog, anak orang ini ialah Simei. Ya, lanjut Pak 5. Anak orang ini ialah Mika, anak orang ini ialah Reaya, anak orang ini ialah Baal. 6. Anak orang ini ialah Bera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Bilgat Neser, Raja Asyur. Ialah pemimpin orang Ruben. Ya, bukan keluarga yang kecil, keluarga yang cukup besar. Bahkan kalau baca di ayat yang ke-18, dari Bani Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye ada 40.760 orang yang sanggup berperang, orang tangkas yang dapat memanggul perisai, pedang, melentur busur panah, terlatih dalam bertempur. Mereka bukan orang-orang yang rendahan, orang-orang yang cakap, terlebih dalam soal berperang. Ini keturunan Ruben, ayat yang ke-20. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua nama orang yang mengikutnya menyerahkan diri ke dalam tangan keturunan Ruben. Sebab mereka telah berseru kepada Tuhan dalam pertempuran itu, maka ia mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepada Allah. Dengan kata lain, keturunan Ruben bukan orang yang tidak kenal Allah. Keturunan Yakub kok. Dia anak sulung Yakub. Berarti pengajaran Allah diberikan oleh Yakub kepada Ruben sebagai anak sulungnya. Tetapi tidak mempertahankan hak kesulungan. Itu adalah kebodohan. Hari-hari ini orang akan mencari apa
dengan makanan. Semakin beratnya hidup, orang akan mencari apa saja. Ketika saudara melihat ada keluarga yang sudah kehabisan apa-apa, maka setiap hari mereka berpikir, hari ini apalagi yang bisa dijual. Mulai televisi diangkut, saudara kenapa pernah nonton? Yang penting makan. Habis uangnya mulai pikir apalagi ya, apalagi dan apalagi, dan mulai ada hal-hal yang mulai ditukar satu persatu hanya untuk bisa makan. Wahyu pasal yang ke-6 kita juga membaca tentang masa yang sukar yang akan terjadi. Wahyu pasal yang ke-6 pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, ketika anak domba itu membuka meterai ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sungguh ada seekor kuda hitam dan orang yang menunggangi memegang sebuah timbangan di tangan. Aku mendengar ada suara di tengah keempat makhluk yang berkata, sejupak gandum adalah sedinar dan 3 jubak jelai sedinar. Dengan kata lain, hari-hari paceklik, hari-hari sukar makan, hari-hari mahal makan. Dan orang tahu kita tidak hidup di tahun 2015 yang murah makanan. Penutup tahun 2014 sudah ditandai dengan semua harga naik. Itu menjadi sebuah tanda tidak ada tahun yang semakin enak, tapi semakin berat. Jangan saudara berpikir gampanglah, gak apa-apa, tukar agama, tukar KTP, cuma KTP kok. Kalaupun aku harus berjilbab, tapi aku hanya menyebut nama Yesus. Dengan mudah, yang penting masih bisa bekerja, masih ada makanan untuk anak-anak di rumah. Gak apa-apa, karena itu merupakan apa yang tampak luar, tapi yang tampak dalam kan Tuhan dengar doaku kepada Yesus. Akan jadi seperti itu, saudara. Bukan tahun yang semakin enak, bukan tahun yang semakin baik. Dan kita harus sangat mengerti untuk masa yang seperti ini, hak kesulungan yang berarti keselamatan itu menjadi sangat berarti. Jangan tukar sekalipun lapar. Jangan tukar sekalipun kita lapar, bukan berarti kita bisa menjual Yesus hanya untuk makanan. Kita baca tentang Esau, kita baca tentang Ruben, kita berkata, bodoh amat ya mereka. Jangan cepat berkata. Karena kita tidak hidup pada zaman yang mudah, tapi kita hidup pada zaman di mana orang akan berpikir, apalagi yang bisa aku tukar, yang penting keluargaku kenyang. Ketika hal ini harus kita hadapi, Wahyu 6 tidak akan terlewatkan. Kita akan melewati ayat ini.
kita akan berhadapan dengan masa-masa yang sukar. Karena itu firman Allah. Tetapi sekali lagi, hargai keselamatan kita. Karena keselamatan kita itu dibayar dengan darah Yesus. Yang tidak dengan mudah dapat dipergunakan sebagai bahan tukar menukar makanan. Ruben kehilangan bersama dengan suku Gad dan bersama dengan suku Manase. Manase dengan Efraim. Sebenarnya Manase adalah anak sulung, Efraim adalah adiknya. Tapi kembali menambah urutan nama yang gampang menukar hak kesulungan. Manase adalah kakak dari Efraim. Tapi ketika Yakub memberkati anak-anak Yusuf, Efraim dan Manase, tangan kanan Yakub di atas kepala Efraim dan tangan kiri Yakub di atas kepala Manase. Yusuf berkata, Pak, tangannya salah. Anakku yang sulung di sebelah kanan Bapak, karena Yakub sudah buta. Dan Efraim ada di sebelah kiri Bapak. Dia letakkan tangan Yakub, tetapi Yakub berkata, biarlah, aku juga tahu. Karena Yakub dalam kebutaannya, mata rohaninya masih lihat bagaimana Efraimlah yang diberkati, bukan Manase. Manase termasuk 3 orang yang kehilangan hak kesulungan. Ruben, Gad, dan Manase. Itu sebabnya saudara, sudah banyak contoh yang terdahulu bagaimana orang dengan gampang menukar keselamatan, menukar iman hanya untuk nafsu yang rendah. Kata Ibrani 12. Hanya untuk perkara-perkara yang sementara. Firman Tuhan tadi malam di keluarga Politon berbicara tentang apa yang harus kita cari, apa yang harus kita utamakan. Bukan harta dunia yang dapat rusak oleh ngengat, oleh gegat, oleh karat atau pencuri, tetapi harus mempertahankan harta yang tidak dapat dicuri dari kita, yaitu harta di surga, yang tidak dapat begitu saja ditukar-tukar gampang. Kita harus tahu apa yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar uang dan uang dan uang dan uang. Kita butuh uang, semua orang butuh uang. Ketika masih hidup kita masih butuh uang, karena sarana untuk transaksi adalah uang. Kita butuh uang, tetapi bukan semuanya. Uang bukan segalanya. Menjadi sebuah pengertian yang harus kita pagari, jaga baik-baik. Itu bukan menentukan apakah aku bisa hidup tanpa uang. Kita gak bisa hidup tanpa firman. Amin. Bukan tanpa uang, tanpa firman. Bukan tanpa uang. Kita gak bisa hidup tanpa firman. Yesaya berkata, coba kita baca.